Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Sari, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester kedua. Di sini saya akan presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Beberapa definisi kalimat efektif menurut beberapa ahli bahasa. Kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya hayal pada diri pembaca. Kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Yang ketiga, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Mengenai kalimat efektif, Rajak mengatakan kalimat dikatakan efektif apabila mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan berlangsung sempurna. Dengan demikian, kalimat efektif adalah kalimat yang lugas, komunikatif, dan memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau membaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat efektif juga diartikan sebagai kalimat yang singkat, padat, dan jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi dengan tepat. Kalimat dikatakan singkat karena hanya menggunakan unsur yang diperlukan saja. Setiap unsur kalimat benar-benar berfungsi, sedangkan sifat padat mengandung makna syarat dan dengan informasi yang terkandung di dalamnya. Dengan sifat ini tidak terjadi pengulangan pengungkapan. Dengan sifat jelas ditandai dengan struktur kalimat dan makna yang terkandung di dalamnya. Sifat lengkap mengandung makna dan kelengkapan struktur kalimat secara gramatikal dan kelengkapan konsep atau gagasan yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Pengertian kalimat yang efektif dan benar adalah kalimat dengan penggunaan jumlah kata yang sedikit dapat mengungkapkan gagasan yang padat dan tepat tanpa terjadinya pelanggaran terhadap kaidah setiap unsur dan aspek bahasa. B. Syarat-syarat kalimat efektif. Koherensi adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kata itu. Yang kedua, kesatuan. Suatu kalimat efektif harus mempunyai struktur yang baik. Artinya, kalimat itu harus memiliki unsur subjek dan predikat atau bisa ditambah dengan objek, keterangan, dan pelengkap yang bisa melahirkan arti yang merupakan ciri-ciri keutuhan kalimat. Kehematan adalah kehematan dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan. Kehematan tersebut menyangkut soal gramatikal dan makna kata. Namun, dalam hal ini tidak berarti bahwa kata yang menambah kejelasan kalimat boleh dihilangkan. Paralelisme atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, maka bentuk kedua juga menggunakan verba.
Lalu jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya juga harus menggunakan kata kerja berimbuhan me juga. 5. Penekanan gagasan pokok atau misi yang ingin ditekankan oleh pembicara biasanya dilakukan dengan lambat ucapan, melirikkan suara, dan sebagainya pada bagian kalimat tadi. 6. Kevariasian. Untuk menghindari kebosanan dan keletihan saat membaca, diperlukan variasi dalam teks. Ada kalimat yang dimulai dengan subjek, predikat, atau keterangan. Ada kalimat yang pendek dan panjang. 7. Logis atau nalar. Suatu kalimat dikatakan logis apabila informasi dalam kalimat tersebut dapat diterima oleh akal atau nalar. Logis atau tidaknya kalimat dilihat dari segi maknanya, bukan strukturnya. Suatu kalimat dikatakan logis apabila gagasan yang disampaikan masuk akal, hubungan antar gagasan dalam kalimat masuk akal, dan hubungan gagasan pokok serta gagasan terjelas juga masuk akal. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang kalimat efektif dan syarat-syarat kalimat efektif. Kesimpulannya, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat berfungsi mengungkapkan informasi secara tepat, cepat, dan mudah dipahami dan mempunyai hubungan kalimat, penekanan, dan pengucapannya. Di dalam penyusunan kalimat efektif sangat perlu diperhatikan struktur kalimat, kelugasan penyusunan kata serta faktor-faktor lainnya agar kalimat yang disusun menjadi kalimat utuh yang efektif. Unsur-unsur dalam kalimat efektif ialah subjek, predikat, objek, lengkap, dan keterangan. Dan mengenai syarat-syarat kalimat efektif meliputi koherensi, kesatuan, kehematan, paralelisme atau kesejajaran, penekanan, kevariasian, dan logis atau nalar. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan, karena yang salah datangnya dari saya dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.